Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, victim mentality adalah kondisi di mana seseorang selalu merasa dirugikan, merasa jadi korban dalam segala situasi atau kondisi. Nah, kondisi ini bisa terjadi dimanapun ya, dalam lingkungan sosial apapun, baik di keluarga, pertemanan, bahkan mungkin di lingkungan kerja kita bisa juga. Nah, ini akan jadi topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita membahas topik kita hari ini, ada beberapa mitos atau fakta yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah mitos atau fakta seputar kesehatan mental pastinya ya. Yang pertama adalah orang dengan gangguan kesehatan mental itu berbahaya. Banyak orang yang mungkin masih beranggapan bahwa kesehatan mental itu identik dengan gangguan kejiwaan yang memang sangat membahayakan orang lain gitu ya, atau bisa mengancam keamanan atau kenyamanan orang lain. Tapi apakah benar kondisinya seperti itu? Ini nanti harus kita bahas dan harus kita konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, kalau orang yang depresi katanya nih orang yang kurang ibadah. Apakah ada korelasinya antara ibadah dengan kesehatan mental seseorang? Nah, sejauh mana ini berdampak, sejauh mana ini berhubungan, nanti kita juga akan bahas bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah orang dengan kondisi gangguan kesehatan mental tidak bertanggung jawab atau malas. Benar nggak sih kalau kita melihat orang yang kayaknya tidak bertanggung jawab atau orang yang sepertinya kelihatannya malas gitu ya untuk melakukan banyak hal? Ini katanya orang yang memang mengalami gangguan kesehatan mental. Apakah benar itu penyebabnya atau memang sebenarnya ada hubungannya dengan karakter atau watak asli dari orang tersebut? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya adalah orang dengan gangguan kesehatan mental adalah orang gila. Nah, ini sering banget nih. Kadang-kadang kalau dulu ya masih jadi stigma kalau kita ke psikiater gitu ya. Emang kenapa ya? Masalahnya apa ya? Nah, ini mungkin harus diluruskan gitu ya. Apakah benar bahwa orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental itu sama dengan orang dengan ODGJ? Belum tentu juga gitu ya. Nanti kita harus bahas dan harus konfirmasi lagi bersama pakarnya. Oke. Selanjutnya adalah depresi dan masalah kesehatan mental bisa menular. Benarkah demikian bahwa saat kita mungkin punya relasi yang dekat gitu ya dengan orang-orang yang punya gangguan atau ada masalah dengan kesehatan mentalnya, apakah benar bahwa ini bisa menular pada kita? Benarkah gangguan ini akan benar-benar persis sama dengan apa yang dialami orang tersebut? Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen sebelumnya sempat saya paparkan beberapa poin ya, mitos atau fakta seputar kesehatan mental. Nah, benar nggak sih apa paparan tadi? Ini akan kita bahas bersama dokter kita hari ini. Sudah bersama saya di studio ada Dr. William Surya Atmaja SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa ya. Halo dokter. Halo pagi Mbak Dika. Baik, kabarnya pagi gimana? Kita boleh nih sapa semua pemirsa di rumah ya. Kabar gimana dok hari ini dok? Sehat, puji Tuhan. Mbak Dika gimana? Baik, sehat dok. Baik, Tadi ada beberapa hal yang sempat saya bahas juga ya di segmen sebelumnya. Ada beberapa poin, mitos atau fakta seputar kesehatan mental. Nah ini kita mau konfirmasi nih, sebenarnya ini mitos atau fakta? Kita mulai dari poin pertama ya dok. Boleh, ya. Yang pertama adalah katanya bahwa orang dengan gangguan mental itu berbahaya. Benar atau enggak sih dok? Oke, jadi menjawab pertanyaan ini bisa benar, bisa enggak. Bisa benar atau bisa enggak ya? Jadi kalau misalkan gangguan mental, misalkan depresi nggak diatasi, tentu bisa membahayakan dirinya sendiri kan? Itu udah pasti ya? Betul, bisa mengakhiri hidup. Atau skizofrenia, paranoid yang nggak diobati. Mungkin bisa berbahaya karena dia melihat halusinasi, ada ancaman sehingga dia melukai orang lain yang dianggap ancaman. Itu bisa saja. Jadi kalau nggak diobati, bisa bahaya. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat kita itu seringnya menstigma kalau ada kekerasan, ada kejahatan, ini gangguan jiwa. Padahal kalau kita lihat faktanya, tiap hari ada ratusan
tindakan kejahatan, perampokan, begal, kekerasan. Apakah berapa banyak sih yang gangguan jiwa? Ya, dan dilakukan secara sadar lagi ya Iya, dok itu ya. mungkin 99% Yes. orang waras kan, orang yang nggak ada gangguan kejiwaan, Betul. gitu. Jadi lebih banyak gitu. Bahkan orang-orang yang pintar lebih bisa berbahaya mengambil uang secara diam-diam gitu misalkan. Jadi kalau ditanya ini mitos atau fakta relatif, ya dok, Relatif. bisa berbahaya, bisa enggak juga, tergantung kondisi gangguan kesehatan mental yang dialami, betul ya? Betul banget. Oke, selanjutnya adalah Iya. yang kedua, katanya ini orang yang depresi ini karena kurang ibadah. Ada nggak sih korelasinya antara ibadah dengan tadi gangguan kesehatan mental? Oke, kalau ini bisa dibilang tegas, ini mitos. Mitos ya dok ya? Mitos. Jadi banyak sih di luar sana, saya juga sering dapat klien gitu ya. Mereka udah dijudge gitu sama keluarganya, sama orang tua, kamu kurang ibadah, kurang doa, kurang ikhtiar, apa segala macam gitu. Sebenarnya nggak ada kaitannya Mbak, sama sekali nggak ada kaitannya. Karena gangguan mental itu, contoh yang paling sering apa sih? Depresi misalkan saya ambil ya. Itu karena gangguan neurotransmitter di otak. Jadi bahan-bahan kimia di otak kita itu ada yang kurang, serotonin namanya. Ya. Nah itu kan nggak ada kaitannya, sama aja kayak orang kencing manis. Masa dibilang kurang ibadah, padahal masalahnya di insulin. Ya. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu benar-benar kaitannya sama biologis juga gitu, dengan neurotransmitter, nggak ada kaitannya. Memang betul, pada beberapa orang bersyukur, beribadah, kalau memang caranya baik mungkin bisa meningkatkan serotonin, bisa. Tapi kadang kalau orang udah depresi, serotoninnya kurang, itu mau ibadah aja, mau olahraga aja udah nggak semangat, udah nggak ada kekuatan seperti itu. Apalagi yang skizofrenia itu benar-benar neurotransmitter, benar-benar nggak ada kaitannya deh sama ibadah. Mau dia pemuka agama, anak pemuka agama, yang taat sekalipun bisa saja terkena depresi atau gangguan anxiety apapun itu Mbak. Oke, jadi bisa dibilang ini 100% mitos bahwa tidak ada korelasi antara ibadah dengan gangguan kesehatan mental. Bener. Kalau memang kegiatan ibadah itu bisa membuat lebih calm down, mungkin ya dok ya bisa memperbaiki kondisi, tapi tidak ada urusannya antara yang tidak pernah ibadah itu pasti kena gangguan kesehatan Benar, nggak ada mental ya. hubungannya sama sekali. Oke, ini perlu jadi catatan penting. Oke, selanjutnya yaitu fakta atau mitos nih dok, kalau orang dengan kondisi gangguan kesehatan mental ini tidak bertanggung jawab atau malas. Jadi kalau kita sering lihat orang malas, nggak bertanggung jawab, wah ini kena mental kayaknya orang ini. Gimana nih dok? Ya sekarang banyak istilah-istilah baru ya, kena mental atau apa. Sebenarnya orang malas itu ya tadi kan gangguan mental pasti orang yang malas. Menurut saya belum tentu. Justru orang dengan depresi misalkan, karena serotoninnya kurang, dopaminnya kurang, membuat dia kurang termotivasi, kurang ada energi untuk beraktivitas, untuk bekerja. Mereka komplainnya, saya kok nggak bisa konsentrasi ya, saya kok kayak ngomong sama orang kayak nggak paham tuh orang ngomongnya apa, nonton TV nggak gitu, TV-nya ceritain apa ya, karena itu dia lagi mengalami gejala depresi. Jadi bukan berarti orang gangguan mental itu pasti malas. Justru kadang-kadang kondisi dari gangguan mental apapun itu bisa membuat kita jadi kurang motivasi, kurang energi, kurang semangat, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang ada atau nggak pasti juga ya dok ya. Iya. Mungkin jadi kurang berenergi, jadi terlihatnya mungkin jadi malas gitu. Padahal Betul. belum tentu orang yang malas punya masalah mental, punya masalah aja sama dirinya. Dia Itu malas juga ya bisa untuk banget, iya. melakukan diri sendiri, melakukan Bener. banyak hal gitu ya. Oke, selanjutnya adalah katanya nih bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental itu udah pasti dengan disangkut pautkan bahwa dia adalah gila. Nah, ini gimana nih dok? Ini Oke. kayaknya perlu diluruskan ya. Benar. Sekarang kata gila dilarang ya. Sangat Bahkan dilarang. bisa disomasi Ngomongnya aja ya. pelan-pelan gitu Oke. ya. Jadi kalau gila itu menurut KBBI ya, itu sebenarnya artinya banyak Mbak Dika. Betul. Ada artinya gangguan jiwa, Ya. ada artinya sesuatu yang luar biasa. Betul. Gila kamu pinter banget Ya. dapat nilai segitu. Gila dia bisa beli mobil listrik misalkan, uangnya banyak banget, crazy rich dia. Jadi gila itu banyak arti. Nah kadang-kadang orang itu menstigma gila itu yang mana nih? Kalau di KBBI, di kamus bahasa Indonesia ya, itu kan gila itu artinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kan banyak sekali Mbak Banyak Dika. sekali bentuknya. Betul, disebut gangguan jiwa. Gangguan berarti sudah mengganggu fungsi. Dari sekedar sulit tidur aja, insomnia, itu termasuk gangguan jiwa. Yes. Apakah itu disebut gila? Ya enggak juga. Kadang-kadang orang kita itu udah stereotipik gila itu sebagai apa? Misalkan orang yang nggak pakai baju di jalanan, jalan, ngomong gitu ya. nggak jelas, itu kan skizofrenia hebefrenik. Ya. Dan apakah pantas itu dilabel dengan kata gila? Kan kayaknya nggak etis juga ya. Betul. Jadi sebenarnya gila itu memang nggak
nggak nggak bisa pantas digunakan dilabelkan ya. pada orang lain Iya, sebenarnya betul. ya. Jadi gila itu artinya gangguan jiwa. Kalau yang diartikan, dan gangguan jiwa itu banyak sekali, dari Banyak depresi, sekali. cemas, ketergantungan zat pun, demensia, semuanya kan gangguan jiwa. Tapi kan nggak semua kita bilang gila gitu kan. Jadi mungkin baiknya tidak lagi kita labeli pada orang Iya. lain, bahwa kondisi ini mungkin bisa jadi karena tadi di KBBI secara etimologis ada gitu ya artinya, tapi kayaknya kurang pas lagi untuk kita Iya. jadikan label untuk orang lain yang memang punya gangguan kesehatan mental. Benar. Oke, selanjutnya adalah bahwa depresi dan masalah kesehatan mental ini bisa menular. Benar nggak sih, Dok? Benar Kayak COVID nih. gitu ya? Gimana jadi dokter nih yang tiap hari dengan beragam pasien ya? Iya, jadi dijauhin gitu, jangan lah ya, itu Betul, mitos ya. Mitos ya. Kayak skizofrenia, depresi itu tidak menular gitu. Jadi maksudnya nggak mungkin kita deket berapa waktu gitu sama orang depresi atau kecemasan terus kita tertular ya, enggak ya. Tetapi suasana perasaan yang singkat, emosi yang sesaat itu menular. Misalkan Mbak Dika lagi ada masalah, kan bisa ikut nangis gitu ya. Betul, Itu betul. bisa menularkan. Atau kalau punya temen yang kayaknya ceria banget, semangat banget, kita bisa tertular emosi positifnya. Atau mungkin sebuah ide, sebuah pola pikir itu mungkin bisa menular. Makanya ada istilah sugesti, brainwash, dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang bisa menular. Tapi diagnosis dari penyakitnya sendiri yang nggak bisa menular. Jadi nggak melulu bahwa kita ngobrol sama orang depresi pasti 2 jam lagi jadi depresi, Enggak lah. ya. Mungkin ada perasaan nggak nyaman, energi yang dirasakan orang tersebut bisa sampai juga di kita, Energinya bisa tapi sampai. bukan penularan Bukan. kondisinya. Iya. Oke, wah seru banget nih. Makin seru nanti kita bahas topik kita ya, tapi Siap. kita harus jeda dulu nih pemirsa. Baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik kita hari ini tentang victim mentality. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Untuk membahasnya kita masih bersama dengan Dr. Meliam ya, Dok ya. Nah, kalau bicara tentang victim mentality ini kan kayak istilah-istilah yang ada kaitannya dengan mental issue ini makin berkembang, makin marak gitu ya, Dok ya. Benar. Nah, untuk victim mentality ini sendiri sebenarnya kondisi semacam apa sih yang dirasakan atau dialami oleh seseorang? Baik, Mbak Dika, tapi sebelum menjawab pertanyaan mau disclaimer dulu nih Boleh ya. dong. Jadi saya selama pendidikan pun tuh hampir nggak pernah dengar kata victim mentality ini. Jadi secara diagnosis, kalau kami kan para psikiater itu menggunakan buku panduan biasanya DSM-5 atau Yes. ICD-10 gitu ya. Itu nggak ada tuh diagnosis victim mentality. Jadi mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini tidak menjadikan mereka itu kayak langsung melabeli orang, oh ini victim mentality gitu. Saya takutnya seperti Nggak itu. boleh self-diagnose ya? Iya, padahal belum tentu benar juga. Betul. Karena memang banyak orang di luar sana yang kondisinya emang benar-benar sulit Yes. gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Dika, apa itu victim mentality? Jadi sebenarnya victim mentality ini namanya kan victim itu korban, Ya. mentality mental, Ya. mentalitas. Jadi dia memiliki mentalitas korban, sehingga si orang ini selalu memiliki pola atau cara menghadapi masalah di mana dia selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Dan mereka selalu menyalahkan orang lain atau kondisi sekitar sebagai penyebab dari kesulitan mereka. Seperti itu. Kalau apa Oke, itu? nah kalau ini jadi mungkin akhirnya jadi satu wacana, satu istilah baru gitu. Karena Iya. tadi kalau dalam istilahnya studi dokter sendiri ini juga bukan hal yang pernah dipelajari. Betul, Tapi betul. kalau dengan posisi kondisi semacam ini, apakah sebenarnya ada orang yang memang selalu merasa dirinya itu dirugikan, tersakiti, dan juga mungkin merasa selalu jadi korban dari setiap situasi atau kondisi? Apa yang menyebabkan? Apakah ini termasuk dengan gangguan kesehatan mental, hanya sindrom, atau sebenarnya berpengaruh juga terhadap watak atau karakter seseorang? Oke, keren banget nih pertanyaannya Mbak. Jadi sebenarnya victim mentality ini emang nggak ada di dalam diagnosis. Yes. Tapi menurut saya pribadi ini termasuk masalah mental juga ya, gangguan mental. Kenapa? Karena bila orang ini memiliki victim mentality, maka dia pasti akan terganggu fungsi relasinya, dalam fungsi pekerjaannya gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya belajar ini selama ini, setiap orang itu pasti memiliki 3 ya, dia akan bermain peran di 3, yaitu victim, ataukah rescuer, penolong, ataukah perpetrator, si pelaku yang jahatnya gitu ya. Nah, kalau tadi orang dengan victim mentality, dia akan selalu menempatkan
dirinya itu di korban, di victim. Jadi apapun masalahnya, dia selalu menyalahkan orang lain, menganggap dirinya korban. Dia istilahnya main game poor me, kasihanin saya gitu ya. Dan masalahnya kita mau kasih nasihat, kita kasih bantuan, itu selalu ditolak. Jadi apapun cara kita untuk memberikan saran, pertolongan, kesannya kok nggak ada yang bisa ya. Mereka selalu punya alasan buat mengatakan ini nggak bisa dilakukan. Dan alasannya kadang kayaknya luar biasa gitu, dipikirinnya jauh banget. Nggak bisa, saya udah coba ini nggak bisa. Semuanya nggak bisa dulu gitu. Jadi mereka akan menyalahkan banyak hal, banyak situasi, dan mereka tuh yang kasihan gitu loh. Dan biasanya mereka akan seperti ini. Lihat kan, dunia ini nggak adil. Dunia ini begitu buruk sama saya. Saya emang nggak pantas mendapat hal baik. Kamu lihat aja, saya selalu mendapat hal buruk. Saya selalu yang rugi gitu. Jadi mereka biasa akan marah dengan kondisinya. Marah ketika temennya atau rekan kerjanya dapat promosi. Jadi dia merasa dia selalu jadi korban, nggak pernah dihargai. Dan dia merasa hidup ini begitu buruk begitu buruk gitu ya. Memberikan keburukan, kesialan buat si orang ini gitu. Jadi dia kesel terus gitu. Oke, jadi bisa jadi ini bahkan dia merasa dirugikan pada suatu hal yang belum tentu benar-benar langsung berkenaan pada dia gitu ya, Dok. Bener banget. Dia melihat sesuatu hal yang sifatnya baik untuk orang lain, padahal tidak terlalu berhubungan dengan dia, dia langsung merasa ini suatu ketidakadilan untuk hidup dia gitu. Bener. Ya. Oke. Betul. Jadi cara pandang dia terhadap kejadian atau hal pun seperti terdistorsi. Dia memandang hampir semua kejadian itu dikaitkan dengan dirinya. Ada istilahnya personalization gitu ya. Cara pandang dia, kalau temennya bisa jalan-jalan, dapat promosi, kalau dia merasa hidup nggak adil sama dia, bosnya nggak adil sama dia selalu merasa jadi korban gitu. Dan dia seperti meminta simpati, meminta perhatian dari orang-orang sekitar, ya tolongin saya kasihan. Tapi tadi begitu orang yang mau nolong, dia kayak menolak atau bahkan merendahkan apa yang usaha kita untuk menolongnya gitu. Oke, kalau kita lihat bahwa kondisi ini kan sebenarnya akhirnya terus berulang ya, Dok. Betul. Ya. Dan dia tahu ini kondisi yang tidak nyaman. Harusnya seseorang yang tahu kalau kondisinya tidak nyaman, dia harus berganti kondisi dong. Bener. Harus cari solusi dong. Betul. Tapi kenapa terus diulangi? Apakah dia justru menikmati atensi yang diberikan orang lain padanya? Nah, pertanyaan bagus nih. Kenapa ya? Kenapa dia mau berulang menjadi victim? Kenapa dia terus berulang meminta pertolongan gitu? Padahal dia bisa aja berusaha. Nah, itu yang perlu para ilmuwan, psikiater, psikolog itu kan mencari tahu kenapa ya. Jadi seperti yang Mbak Dika bilang, kadang-kadang mereka itu nyaman dengan yang kita sebut secondary gain. Nah, secondary gain-nya ini apa? Apa yang diperoleh dengan mereka bersikap seperti itu? Tadi simpati, perhatian, atensi. Tapi apakah mereka sadar dan sengaja? Sebagian besar mereka nggak sadar, mereka nggak aware. Dan kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, kenapa ya seseorang bisa sampai memiliki victim mentality ini? Itu biasanya di masa lalunya memang ada kejadian yang buruk yang terjadi pada dia. Saya ambil contoh seperti ini, Mbak. Misalkan orang tuanya ada KDRT pada orang ini gitu ya. Jadi orang tuanya keras, abusive. Nah, anak ini belajar ketika dia waktu masih kecil, ketika dia lagi dalam posisi yang sakit, nggak enak, menjadi korban, orang tuanya akan jadi lebih ringan, lebih nggak terlalu menghukum. Misalkan lagi mau marahin, lagi mau mukul, anaknya lagi sengsara, orang tuanya jadi lebih menahan diri. Nah, anak ini belajar, oh jadi dengan cara aku menjadi korban, aku bisa mengontrol sekitarku. Aku bisa menimbulkan rasa bersalah pada orang-orang di sekitarku gitu. Nah, atau kemungkinan kedua, ini lebih dalam lagi ya, Mbak ya. Jadi karena anak ini dulunya kan anak ya, ketika orang ini sudah terbiasa dengan kejadian buruk, di masa kecilnya dia selalu di abuse, di neglect dengan kehidupan masa kecilnya, sehingga dia merasa orang-orang mencintai dia itu dengan cara memberikan kekerasan, bahwa dia dicintai ketika ada hal buruk terjadi dan dia sudah terbiasa, sehingga orang itu akan lebih senang mencari lingkungan yang dia udah familiar. Orang itu kalau dia udah kenal lingkungannya, walaupun itu nggak enak, dia lebih mau di dalam situ. Lebih nyaman. Makanya mungkin kadang Mbak Dika mungkin kalau punya kenalan atau pernah dengar cerita, ada seorang istri yang udah dipukulin sama suaminya, di abusive, tetap aja mau sama dia. Semua temennya, orang tua udah bilang tinggalin. Dia tetap mau. Kenapa? Ya karena coba tilik masa lalunya. Dia udah terbiasa ayahnya melakukan kekerasan pada dia. Sehingga dia lebih terbiasa sama kekerasan itu. Dia lebih familiar. Dia takut untuk keluar dari zona itu ke zona yang dia nggak kenal.
zona yang menyenangkan, di mana semuanya tidak ada kekerasan. Bila hal yang menyenangkan terjadi terlalu lama, diri dia merasa nggak nyaman. Aku nggak familiar dengan hal ini. Dari kecil, aku bertahun-tahun, aku merasakan kekerasan. Jadi dia akan mencari hal yang sama lagi, hal yang familiar. Aduh, ini serem banget sih, akhirnya bertahan pada satu kondisi yang sebenarnya ini membahayakan dirinya. Tapi karena itu dia rasa adalah habitatnya gitu ya, dia enggan untuk mencari habitat baru. Karena justru kenyamanan itu adalah ketidaknyamanan buat dia. Betul. Nah dok, kalau bicara tentang ini berarti kan ada luka batin masa lalu. Unfinished business gitu. Yes, berarti itu harus diselesaikan dulu dong? Betul, betul banget. Nah, gimana caranya kalau gitu ya? dia sendiri nggak sadar bahwa itu adalah luka batin? Kalau tadi kan kalau dianggap kekerasan adalah suatu hal yang biasa, istilahnya ini dia dapat juga dari suaminya, berarti ini adalah bentuk keluarga yang dia tahu modelnya seperti itu dari orang tuanya. Betul. Berarti dia nggak tahu dong kalau itu adalah luka batin buat dia. Betul. Gimana dia mau menyelesaikan? Caranya seperti apa untuk kita bisa menyadarkan? Bener banget Mbak Dika. Jadi sebenarnya cara pertama adalah self-awareness. Dia harus tahu dulu bahwa dirinya memang mengalami seperti ini, bahwa dirinya memang nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman. Ada istilah dalam psikologi namanya self-sabotage atau sabotase diri. Jadi ketika orang ini udah mau mendapatkan pasangan yang sebenarnya pasangan yang ideal, dia melakukan sesuatu sehingga menghancurkan hubungan tersebut. Tanpa dia sadari, dia do something. Atau ketika orang ini lagi mau dipromosikan di suatu pekerjaan, dia tanpa dia sadari, dia melakukan sesuatu kesalahan atau kekacauan, sehingga dia akhirnya nggak jadi dipromosi. Dan dia mengatakan, lihat kan, saya mengalami hal yang buruk. Ada orang Life gitu is dok? unfair, yes. Itu namanya sabotase diri. Ada, karena tadi dia sudah nyaman dengan ketidaknyamanan, sehingga unconsciously dia akan terus berputar-berputar di dalam hal tersebut. Jadi tadi kata pertanyaan Mbak Dika, gimana caranya kalau dia nggak sadar? Ya dia harus sadar dulu. Gimana caranya mengubah orang kalau dia tidak sadar? Kita nggak bisa mau kita suruh A, suruh B, suruh C. Dia nggak akan mau kalau dia nggak sadar. Jadi harus sadar dulu. Mereka harus aware dulu, gitu. Nah itu peran teman-temannya, support systemnya, atau terapisnya, gitu. Berarti kalau kita kategorinya apa nih? Saat orang di sekitar kita ada kondisinya, kita kan nggak boleh ya self-diagnose atau tadi lagi melabeli, oh ini kayaknya dia victim mentality nih. Apa yang bisa jadi indikator bahwa ternyata teman kita, saudara kita, orang terdekat kita sepertinya butuh bantuan dari tenaga profesional? Betul, jadi kapan indikator ya? Kalau kita punya teman kayak gini, satu, dia selalu merasa hidup ini nggak adil. Dunia ini selalu curang atau takdir dia selalu buruk. Dia selalu menempatkan dirinya di korban, meminta pertolongan. Dan kalau kita nolong dia, semua saran kita, semua solusi yang kita berikan, kesannya ada aja alasan. Mental aja gitu ya. Ada aja alasan nggak bisa. Coba kamu cari kerja gini, nggak bisa, aku udah coba ini, nggak bisa, pasti nggak bisa. Coba kamu berobat, nggak bisa, aku nggak ada uang misalkan, aku merasa nggak akan berguna. Atau dia selalu menyalahkan masa lalunya. Jadi dia selalu, ini aku begini, gara-gara nih mantan aku begini, sekarang aku jadi begini. Selalu meruminasi, selalu istilahnya terjebak dalam masa lalunya dan menyalahkan hal tersebut akan keadaan dia sekarang. Tapi dia sendiri nggak pernah mengambil solusi atau atau jalan keluar untuk dari masalahnya tersebut. Jadi dia kayak terjebak aja, stuck dalam hidupnya. Berarti kalau tadi kan nggak bisa, lalu kayaknya nggak mungkin, saya pasti akan gagal. Berarti hidup dia penuh denial dong, penuh penolakan. Berarti di sini ada masalahnya juga, sulitnya dia melakukan penerimaan terhadap dirinya dan kondisinya. Ya betul, karena orang dengan victim mentality, kita jangan menganggap mereka pura-pura, atau kita jangan menganggap mereka memanipulasi. Ada yang seperti itu, ada tapi sedikit. Itu yang nanti ada narcissistic personality ya. Tapi jarang. Seringnya mereka itu nggak sadar, mereka unconscious, dan mereka benar-benar merasa stres dengan kehidupannya. Mereka distress, mereka ada stres, dan mereka juga benar-benar memiliki self-esteem yang rendah. Jadi cara pandang mereka terhadap diri mereka itu bahwa mereka nggak berharga. Mereka tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, tidak pantas memperoleh kesenangan, melakukan sesuatu yang nyaman itu nggak boleh. Aku pantasnya dapatnya hal-hal yang buruk. Jadi I am the victim, life is unfair gitu ya. Dan akan terus berkutat semacam itu gitu ya. Bener. Nah dok, apakah dalam kondisi demikian ini memang perlu ada pengobatan yang memang harus dijalani? Apakah mungkin kalau dari segi medis sendiri, apalagi dokter memang kan psikiater gitu, apakah memang harus ada obat-obat tertentu yang memang diberikan kepada orang ini? Atau cukup dengan kita mengajak dia untuk mindfulness, untuk mengajak dia membuka pikirannya, lebih open-minded terhadap apa yang terjadi di sekeliling dia? Perlu tidak sih ada pengobatan secara mungkin medis, secara oral yang memang harus diminum? Betul.
jadi tergantung lagi kondisinya. Nah. Lagi-lagi semua gangguan itu spektrum. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Mungkin teman kita nggak seperti yang tadi saya sampaikan yang benar-benar semuanya ada dan hidupnya kacau. Tapi ada, kalau ini diteruskan, itu bisa menimbulkan depresi, kesepian, masalah relasi. Gimana dia bisa berelasi dengan baik? Pasti akan ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya. Dia jadi misalkan harus berpisah dan segala macamnya. Sehingga ketika sudah mengalami tadi depresi, masalah relasi terus-menerus, masalah pekerjaan, nah itu perlu pengobatan. Tapi kalau misalkan masih awal-awal, kita udah mulai aware gitu ya, mungkin nggak selalu perlu obat. Hanya dengan tadi yang Mbak Dika bilang, bisa dengan mindfulness, bisa dengan mengajarkan bagaimana cara pandang dia. Jadi kita meningkatkan self-esteem-nya, self-worth-nya. Lakukanlah self-care, lakukanlah self-love kalau istilah anak sekarang gitu ya. Ubah cara pandangnya. Healinglah luka batin yang dulu. Mungkin nggak harus selalu dengan obat, kalau memang masih yang ringan. Jadi kalau dari keterangan dokter tadi tidak menutup kemungkinan si victim mentality ini akan bergerak ke arah yang lebih parah, bahkan ada gangguan kesehatan mental lain begitu ya, sampai ke depresi. Nah kalau sampai ke depresi ini sendiri dok, ini pastinya akan berdampak sangat serius juga untuk dia gitu ya. Ini nanti akhirnya jadi enggan melakukan apapun, makin terpuruk dengan kondisinya begitu dok? Bener banget Mbak Dika. Saya pernah punya pasien itu mungkin detailnya saya nggak bisa sebutkan, tapi maksudnya dia wanita udah 50-an dan menurut saya dia memang benar-benar dengan victim mentality ini. Ini waktu saya ambil pendidikan seperti itu ya. Jadi dia sudah bercerai dengan suaminya dan dia untuk uang kehidupan sehari-hari dibantu saudaranya. Dan dia ketika ke saya itu selalu menyalahkan semua hal, menyalahkan pasangannya, menyalahkan saudaranya, bahkan saudaranya berlaku kasar pada dia. Padahal menurut saya itu nggak seperti itu, tapi cara dia memproyeksikan seperti itu. Seolah-olah nggak ada jalan keluar dan memang dari pengasuhan orang tuanya pun sudah pernah ada trauma gitu ya. Sampai akhirnya satu pertemuan, dua pertemuan, saya udah melihat kan polanya kok dia selalu menyalahkan orang lain, tapi nggak pernah mau berbuat sesuatu untuk memperbaiki. Akhirnya di pertemuan ketiga, ya karena itu saya masih belajar ya, masih semester awal tuh saya ingat. Jadi saya mungkin salah juga, saya langsung bilang, Ibu sepertinya selalu menyalahkan kondisi sekitar ya. Langsung marah dia langsung marah dan dia memang pernah punya riwayat ke psikiater yang sebelumnya, itu dia sampai katanya dipanggil satpam karena dia marah-marah seperti itu ya. Jadi waktu itu dia langsung marah dan berarti, nah orang dengan victim mentality ini itu kalau dikritik super baper karena self esteem dia itu rendah banget. Jadi ketika ada yang mengkritik kan dia jadi agak ironi ya, agak ambivalen. Satu sisi dia memposisikan diri jadi korban, tapi ketika ada orang mengkritik dia akan sangat marah. Kadang-kadang bahkan sampai misalnya kita ngungkapin nih, saya kesel sama Mbak Dika misalkan. Mbak Dika, saya tuh merasa kesel deh, Mbak Dika tadi melakukan ini. Mbak Dika jadi balik marah ke saya, seolah-olah memposisikan saya sebagai penjahatnya dan Mbak Dika yang jadi korban. Seperti itu. Jadi di saat kita yang lagi mau menegur, si orang dengan victim mentality ini jadi dia yang marah. Oh, kenapa kamu nggak adil sama saya gini-gini? Jadi dia yang jadi korbannya, saya jadi penjahatnya. Kenapa? Supaya menciptakan rasa bersalah pada saya, kayak gitu. Jadi dia jadi victim, seperti itu. Oke, ini mungkin yang lagi viral juga ya, kalau ditagih utang makin galak orangnya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ternyata bahwa sebenarnya kalau kita dalam kondisi demikian, apakah benar hanya kita yang harus diterapi atau ditreatment, atau jangan-jangan orang di sekitar kita juga perlu diajak bicara. Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita masih membahas tentang victim mentality. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami dan langsung berbincang atau konsultasi dengan dokter kita hari ini dengan menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @thaifamily. Oke, kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. William. Tadi terputus bahwa treatmentnya biasanya kalau ada seseorang yang memang ada terlihat ada gangguan kesehatan mental atau memang ada dirasa ini victim mentality gitu ya. Biasanya kita terfokus pada pasien. Betul. Nah,
dalam kondisi demikian, ini kan bukan cuma masalah kondisi fisik ya dok ya, Betul. kondisi psikis. Nah psikis ini kan nggak mungkin berjalan sendiri pada tubuh manusia, pasti ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Betul. Apakah yang ditreatment hanya orang tersebut atau perlu juga nih kita melakukan konsultasi atau mentreatment orang-orang di sekitarnya, baik itu orang terdekat, orang tua, suami atau istri atau bahkan anak? Betul. Jadi semua mental issue ya, semua gangguan mental itu pasti dipengaruhi oleh dua, nature dan nurture. Yes. Nature itu bawaan. Ada anak yang dari lahir terlahir ceria, ada anak yang lebih terlahir lebih pemalu, lebih susah bergaul, itu nature. Tapi ada juga nurture atau pola asuhnya gimana sih, lingkungannya bagaimana sih gitu. Dan itu sangat mempengaruhi perkembangan si manusia ini nantinya. Ketika seseorang dengan victim mentality tadi, karena dia akan menyebabkan masalah relasi. Betul. Jadi yang perlu diterapi tentunya pertama adalah si orang ini Orang tersebut ya. pastinya. Nah, tapi kalau dia sudah menikah, sangat dianjurkan memang kalau kita bisa membawa juga pasangannya misalkan. Soalnya kadang kalau misalkan dia belum menikah, kan agak susah ya manggil rekan kerjanya untuk Betul. membantu. Jadi kita lebih baik fokus pada diri sendiri dulu supaya kita bisa berubah seperti itu. Oke. Tapi ada tips-tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitar victim mentality ini. Nah, gimana Jadi tuh, Dok? orang-orang yang di sekitar, misalkan kita punya teman ya, ini kayaknya nih victim mentality nih, selalu playing victim, dikasih masukan ditolak, selalu kayak stuck dalam hidupnya, selalu menyalahkan hal sekitar. Yang pertama, kita tetap harus empati sama si orang ini ya, karena Penting ini ya. karena dia pasti memiliki masa lalu yang kelam. Itu betul-betul terjadi dan dia benar-benar merasa distress, merasa nggak nyaman dengan kondisinya. Jadi kita empati dulu. Yang kedua ya jangan melabeli dia bahwa kamu nih playing victim misalkan gitu. Jangan seperti itu ya. Tidak akan menolong gitu. Tapi yang bisa dilakukan tipsnya yang pertama adalah kita harus bikin boundaries, batasan. Kadang-kadang kita ini terlalu mau menjadi satria putih gitu loh. Jadi kita seperti ingin menolong, rescuer, tapi dengan kita menolong, kita tuh tidak membantu dia. Jadi menolongnya itu dengan cara ajak diskusi, kira-kira apa solusi yang bisa dia lakukan dan biarkan dia melakukannya sendiri. Karena orang-orang dengan victim mentality ini, mereka juga sedikit manipulatif dengan kondisinya dia menjadi korban akan membuat orang lain yang menolong dia. Gitu. Jadi saya juga, contoh tadi pasien saya ya, waktu yang saya ambil pendidikan psikiatri, itu dia minta saya yang menelpon saudara-saudaranya. Saya dikasih nomor ya untuk menjelaskan tentang kondisi dia supaya saudara-saudaranya nggak terlalu menghakimi dia gitu. Jadi seolah-olah dia ingin membuat saya menyelesaikan semua masalahnya dan ini pasti polanya terus berulang. Dimanapun si victim mentality ini dia akan membuat orang-orang di sekitarnya itu yang mau menolong akan jadi nyelesain masalah dia. Jadi kita harus set boundaries. Kamu tetap harus menyelesaikan masalahmu sendiri dan kamu mampu. Kita ajak diskusi kira-kira apa yang bisa seperti itu. Jadi jangan justru jadi si satria putih itu, justru jadi melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan oleh dia gitu ya. Jadi kita mungkin hanya bisa duduk jadi teman diskusi, mendengar, memberi saran sesuai kondisinya. Tapi jangan sampai kita justru jadi peran utama untuk melakukan banyak hal gitu ya. Dan yang penting itu yang pertama ya tetap harus empati. Karena kita nggak boleh mindset kita, oh orang yang victim mentality ini pasti manipulatif, nggak juga. Belum tentu. Karena pasti ada kesusahan batin yang mereka pernah dia benar-benar merasa rasakan. nggak nyaman, merasa hidupnya nggak berharga, merasa dirinya nggak dicintai, itu mereka benar-benar merasakan itu. Tapi mereka nggak mau ambil langkah untuk mengubah itu gitu. Dan juga mungkin nggak mau menerima kondisinya juga ya dok. Sebelum kita lanjut nih dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram kami dari @mila. Pertanyaannya dok, ada sahabat saya yang suka curhat kalau dirinya selalu punya beban berat dan dia selalu menjadi korban. Padahal saya sudah bilang kalau setiap masalah pasti ada jalan keluar, tetapi dia tetap menolak mendengarkan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, seperti yang tadi kita udah bahas ya dok ya. Jadi memang ini ciri-ciri khasnya ya dok. Ciri khasnya, gimana nih dok? Iya, selalu merasa dirinya ada masalah, korban, tapi nggak mau mencari jalan keluar dan semua cara yang kita berikan itu tidak bisa. Makanya menurut saya orang yang udah mau ke psikiater misalkan, itu menurut saya dia seenggaknya walaupun
sedikit dari mereka ada yang victim mentality, lebih sedikit, tapi mereka udah mau berusaha mencari bantuan. Nah, kalau misalkan masih di tahap-tahap yang akut, misalkan disuruh kamu cari profesional, misalkan psikiater atau psikolog, nggak akan berguna, mereka pasti nggak akan bisa nolong. Nggak akan berguna, mereka pasti ngejudge saya. Atau nanti misalkan, nggak berguna mas, saya nggak ada duit, kan bisa BPJS misalkan. Susah ngurus BPJS, harus begini-begini, nanti rame. Ada aja terus alasannya seperti itu. Jadi mereka akan terus menggunakan alasan untuk tidak mau untuk berobat. Jadi apa yang bisa dilakukan buat penanya ini? Ya tadi kita berusaha berikan solusi, ciptakan boundaries supaya dia tetap bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Oke, nah ini mungkin jadi satu PR juga nih untuk orang terdekatnya gitu ya. Karena kita juga pasti akan mungkin di satu masa akan kehilangan namanya sabar, pasti mungkin ada cobaannya juga. Kehilangan akal lagi untuk kasih solusi gitu ya. Nah, Dok, bisa nggak sih kalau kita langsung aja gimana kalau kamu mungkin berkonsultasi dengan tenaga profesional? Nah, ini masih juga jadi PR. Banyak orang yang masih berpikir kalau datang ke psikolog, datang ke psikiatri gitu ya. Emang saya kenapa? Memang saya yang tadi balik lagi gitu kan. Gimana caranya kita memberikan pengertian? Nggak cuma pada orang tersebut ya, pada keluarga mereka juga. Kadang-kadang kalau kita memberi saran untuk datang ke tenaga profesional merasa bahwa justru ini sebuah hinaan, sebuah kondisi yang justru nggak pantas untuk diungkapkan. Apa yang paling tepat untuk kita menjelaskan bahwa ke tenaga profesional psikolog atau psikiatri ini bukan masalah, bukan suatu hal yang memalukan? Betul. Kayak mungkin saya kasih ibarat gini ya, orang kalau patah tulang, fraktur, dia nggak malu ke ortopedi ya. Saya patah tulang. Tapi kenapa kalau dia patah hati, dia malu ke psikiater? Padahal sama-sama kondisinya tuh mirip gitu ya. Dan gini, gangguan fisik sama gangguan mental itu sebenarnya saling terkait. Kita nggak bisa bedain kamu gangguan mental, kamu karena kurang ibadah. Tadi lagi-lagi tuh jadi stigma-stigmanya itu. Padahal sebenarnya nggak terkait seperti itu kan. Bahwa gangguan mental itu karena biologis, karena masalah neurotransmitter, ada yang terganggu sehingga perlu obat. Sama kayak kencing manis, insulinnya nggak bisa bekerja dengan baik sehingga gulanya tinggi. Ya kita kan nggak bisa, kamu ibadah aja nanti gula kamu normal. Ya nggak bisa, tetap perlu cari bantuan kan untuk mengembalikan fungsi yang normal. Sama dengan ke psikiater, ke psikolog. Pasti kan mereka memberikan, kalau ke psikiater bisa memberikan obat supaya menyeimbangkan lagi. Atau kalau ke psikiater juga bisa memberikan pola pikir, mindset yang baik, mindset yang lebih benar, kognitif errornya di mana, cara mengatasi emosi yang berlebihan, seperti itu, cara berelasi yang baik. Jadi menurut saya nggak usah terlalu malu atau ini, karena zaman sekarang pun saya lihat udah banyak selebgram, artis yang menyuarakan tentang mental health awareness. Jadi sebenarnya ini udah nggak usah malu lah, itu hal yang wajar gitu. Jadi untuk pemirsa di rumah yang lagi patah hati ya, mungkin teman-teman saya juga yang lagi patah hati, nggak apa-apa, nggak usah malu loh kalau mau datang ke psikiater kalau kondisinya udah rasanya nggak nyaman. Karena sebenarnya ini secara alamiah juga di badan memang ada gangguan ya kan Dok ya. Kalau memang masih bisa istilahnya ditanggulangi secara alami, menciptakan hormon tersebut dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan, mungkin dengan istilahnya kalau anak sekarang healing, traveling, nggak apa-apa. Tapi kalau udah traveling masih stres juga, ya udah sih nggak apa-apa ke psikiater juga ya Dok ya. Dan kadang anggapan masyarakat tuh ke psikiater berarti yang udah parah, yang ngomong sendiri. Cobain deh, datang ke polinya beda banget. Sekarang juga psikiater tuh udah pada rame, udah bisa full. Pasien saya bilang, Dok kok saya mau ke psikiater ini full ya, saya nggak nyangka loh sekarang seperti ini gitu ya. Memang karena sekarang kesadaran masyarakat udah meningkat gitu. Dan yang tadi saya bilang, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan nggak bisa dibedakan. Ini benar-benar cuma mental. Maksudnya nggak bisa dibedakan, itu juga berkaitan banget sama fisik, sama biologis seperti itu. Oke, nah kalau mungkin ini sedikit bukan menyimpang sih, di luar dari victim mentality sendiri. Kadang-kadang selain enggan karena ada mungkin stigma tadi ya, enggan juga kadang-kadang masalahnya gitu aja kok. Kadang-kadang kan suka begitu ya, jadi enggan untuk berkonsultasi. Sebenarnya di titik mana sih kita memang meyakinkan diri bahwa sebenarnya saya butuh nih tenaga profesional untuk berdiskusi, untuk dibantu, untuk ditolong. Oke, betul. Tapi indikasi yang paling, maksudnya ini saya udah harus ke psikiater, itu ketika sudah ada gangguan fungsi. Fungsi dalam apapun ya, fungsi merawat dirinya sudah mungkin lebih terganggu, atau fungsi pekerjaan, kok aku jadi lebih susah fokus. Aku kok rasanya burnout ya, bangun pagi udah semua pekerjaan tuh udah terbentang di depan mata, bangun udah lelah, rasanya gampang marah. Atau mungkin masalah dalam relasi, ada trust issue, atau mungkin dalam relasi
selalu putus, selalu dapat pacar yang toksik, selalu ribut terus, misalkan seperti itu. Jadi kalau udah muncul gangguan dalam fungsi itu udah harus ke psikiater. Nah, kalau masalahnya ringan, boleh gak? Ya boleh, cuma sekedar tetap curhat, boleh ya? konseling ya boleh-boleh banget gitu. Oke, jadi tadi ya kalau kita mau lihat ya ada nggak sih gangguannya sulit tidur Betul. misalnya dok ya, Betul. mengerjakan sesuatu yang tadinya bisa lebih cepat, kok nih kayaknya lama banget, nggak konsentrasi, bicara sama orang juga kayaknya nggak paham apa yang dibicarakan gitunya. Kayaknya saya nanti konsultasi deh. Boleh Kayaknya dong. kita sama-sama. Iya. Aduh, serem juga ya. Nanti kita lanjut lagi nih dok ya. Oke. Saya mau konsultasi nih selama break. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Setelah tadi saya sedikit colongan ya, konsultasi sama dokter gitu ya. Nah dok, tadi kan kita sudah bahas tentang victim mentality, apa sih khasnya, lalu bagaimana orang-orang sekitarnya juga menghadapi orang-orang demikian. Dan yang sebenarnya tetap kita harus memberikan empati, kita nggak boleh langsung ngejat mereka manipulatif, karena sebenarnya mereka juga kesusahan dengan kondisi itu. Mereka tersiksa dengan kondisi tersebut. Mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah yang menonton acara ini sekarang mulai merasakan, apa iya ya saya menjadi bagian dari kondisi tersebut. Ada hal-hal atau tips-tips yang mungkin bisa kita berikan juga ya untuk teman-teman langkah-langkah, karena yang sebenarnya bisa mengubah kondisi tersebut adalah diri sendiri ya dok ya. Nah yang pertama nih tipsnya dari dokter adalah membangun rasa tanggung jawab. Betul. Gimana nih dok, bisa dijelaskan nggak? Jadi tadi salah satu alasan kenapa sih mereka melakukan ini gitu ya, pola ini berulang, walaupun mereka sulit, mereka berulang. Karena dengan mereka menjadi korban, mereka lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu mereka bisa lepas, mereka nggak usah berusaha, ya kan? Enak kan? Betul. Menyalahkan orang lain, kitanya nggak usah berusaha. Aku nggak bisa ditolong. Jadi makanya pertama bangun rasa tanggung jawab, bahwa kita ini adalah kapten akan hidup kita. Kita ini yang menjalankan hidup kita, bukan orang-orang sekitar. Jadi tetap teman-teman harus memiliki rasa tanggung jawab bahwa hidup ini perlu dijalani dengan baik gitu loh. Dan itu teman-teman yang menjalani, bukan orang lain. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa kita yang harus memegang kemudi gitu ya dok ya. Kita memegang kemudi kita kapal harus hidup kita. Istilahnya kita yang ngegas gitu. Kaki kita yang harus tancap gas, jangan pegang atau menggunakan atau meminjam kaki orang lain. Karena terus aja nanti ganti-gantian jadinya ya. Jadi harus benar-benar memahami bahwa ini tanggung jawab kita, hidup kita, dan kita yang harus melakukannya. Oke, yang kedua adalah belajar memaafkan diri sendiri. Nah gimana nih? Kadang-kadang ini yang paling sulit, meyakini bahwa ternyata emang saya salah, memahami bahwa kita salah, mengakui aja sulit, apalagi memaafkan kesalahan tersebut. Gimana dok? Tadi bahwa di masa lalu ya, orang dengan victim mentality, karena memang benar-benar ada suatu cerita yang pedih ya. Jadi selain memaafkan diri, memaafkan orang lain juga perlu. Sehingga orang dengan victim mentality ini kan tadi kan merasa dirinya ini nggak berharga, nggak berhak. Maafkanlah diri kalian. Kalau di lagu Tulus tuh yang judulnya diri loh, yang hari ini kau berdamai dengan diri sendiri, maafkan itu maafkan dirimu seperti itu. Jadi mau kita nyanyiin kan nih dok? Nanti pemirsanya kabur semua. Jadi maafkan diri teman-teman. Jangan jadi pengkritik yang paling keras lah buat teman-teman. Harus sayang sama diri kita. Kalau kita aja nggak sayang sama diri kita, gimana orang lain sayang? Dan maafkan juga orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah. Maafkanlah mereka. Walaupun ngomong gampang, proses sulit, saya paham. Tapi bisa kalau mau, Jadi mulai sekarang mungkin nanti kalau udah senja kita bilang diri nggak apa-apa kok. Hari ini nggak apa-apa kalau ada yang salah, besok kita pasti lebih baik lagi. Betul, keren. Selanjutnya adalah tingkatkan kecerdasan emosional. Nah ini penting sekali, bahkan ini sebenarnya bagian yang penting dari hidup seseorang gitu ya dok. Gimana caranya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita? Yang pertama sih kita harus punya self awareness ya. Kita bisa dibilang cerdas emosional kalau kita paham apa yang terjadi sama diri kita. Apa sih yang sedang kita rasakan? Apa sih yang sedang kita pikirkan? Aku cemas nih. Cemas kenapa? Nggak tahu. Nah berarti kita belum aware. Aku sedih, tapi nggak tahu kenapa. Nah kita harus aware. Kita lagi merasa apa? Kadang-kadang kita bingung rasanya apa. Cuma nggak nyaman. Kita harus bisa mendeskripsikan apa sih yang kita lagi rasakan. Marah, sedih, cemas, takut, kesel, bosen. Apapun itu, rasakan itu dan pikiran kita apa gitu. Kita harus self aware dulu gitu. Kemudian kita bisa
meningkatkan kecerdasan emosional dengan baca buku, misalkan buku-buku yang bagus, yang mendengarkan musik yang baik, nonton acara seperti ini, bincang sehati. Penting itu ya dok ya. Nah kalau bicara tentang Iya. kecerdasan emosional sendiri, ini kan bukan hanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Benar. Kadang kita terfokus sama apa yang kita rasakan tanpa kita memikirkan orang lain. Sebenarnya kita juga perlu ya membangun bagaimana kita bisa berelasi dengan baik, karena kepentingan kita dibatasi oleh kepentingan orang lain. Benar nggak sih dok? Kita harus juga menempatkan diri kita seperti apa yang orang lain lakukan. Bener banget, orang karena lain rasakan. manusia ini kan makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri, kita tetap perlu orang lain. Oleh karena itu, mau kita apapun alasannya, mau self love ataupun kita kebebasan, tetap dong harus memperhatikan hak orang lain, kebutuhan orang lain. Jangan kita terlalu pada diri kita juga gitu, maksudnya harus seimbang. Oke, Gitu. harus seimbang. Si self love tadi jangan sampai bergeser malah jadi si narsis ya dok ya. Karena hidup kita kesannya jadinya kita adalah orang yang paling utama yang perlu diprioritaskan, karena ada orang lain di samping kita yang juga harus kita sayangi dan kita kasihi. Nah, bicara tadi self love juga nih udah dibahas, mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini caranya juga harus tepat agar tidak cinta yang kebablasan tadi ya dok ya. Gimana menurut saran dokter cara mencintai diri sendiri atau self love yang tepat, apalagi untuk orang-orang yang punya victim mentality? Gimana? Oke, yang pertama dia harus sadar dulu nih kalau ada victim mentality, lagi-lagi aware, aware kalau dia selalu melakukan pola ini. Kalau udah aware, tadi self compassion atau self forgiveness, maafkanlah diri kalian, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti kalian, dan berusahalah menjadi kapten dari kemudi hidup kalian gitu. Jadi mereka yang harus menjadi kaptennya, mau melakukan sesuatu. Sama yang terakhir mungkin self care ya, kita lakuin apa yang menjadi hobi kita. Kita nggak harus selalu menyenangkan atau melakukan apa yang orang lain suruh. Lakukan yang teman-teman suka. Hobinya apa? Lakukan. Belajar skill baru. Sekarang YouTube mau belajar apa semua bisa. Mau belajar nari, merajut, menggambar. Lakukanlah hobi itu. Mindfulness, latihan mindfulness, meditasi, mendengarkan musik, ngobrol sama teman. Gitu, jadi lakukan yang teman-teman suka. Oke, nah mungkin dari ujung dari semua, bahkan mungkin yang kadang kita sering lupa, tadi mungkin memaafkan diri sendiri ya sulit. Berterima kasih pada diri sendiri juga jarang kita lakukan. Menurut dokter mungkin singkat sebagai penutup, bagaimana cara seseorang bisa membuat dirinya lebih baik dengan berterima kasih pada diri sendiri? Iya, jadi kita lakukan yang namanya self talk ya. Jadi kita biasanya positif self talk dilakukan di depan kaca misalkan. Sambil lihat diri kita, tersenyum saja, tersenyum dan katakan, kamu baik hari ini, kamu pantas mendapat kebahagiaan, dan kamu berharga. Terima kasih telah berjuang sejauh ini. Thank you. Lakukan itu aja setiap hari. Jangan lupa nanti pulang ke rumah kita bercermin, kita bilang thank you ya. Sudah jadi pribadi yang baik hari ini, besok lebih baik lagi. Dokter terima kasih banyak loh. Sama-sama, ini pastinya Mbak Dika. berguna banget untuk keluarga Indonesia di rumah. Untuk saya juga pastinya jadi catatan penting. Dokter tetap jaga kesehatan. Selamat kembali beraktivitas ya dok ya. Thank you Mbak Dika. Mbak Dika juga sehat-sehat. Amin. Yang lain juga sehat-sehat semuanya. Siap. Baik pemirsa, gimana? Tipsnya pasti udah mulai dicatat ya. Kalau enggak nanti bisa lihat kok di Instagram kami atau di YouTube kami kalau mungkin masih ketinggalan info-info tadi. Saya Astia Dika pamit undur diri. Semoga ini bisa jadi tontonan dan juga tayangan yang berguna dan menginspirasi Anda di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.